man yaba ya Rasulullah man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Jadi kata Nabi, semua umat Nabi akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat ini bertanya, Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mengikuti aku, kata Nabi, dia akan masuk surga. Dan orang yang enggan, tidak mau mengikuti aku, dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu sekalian, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah SWT sebanyak manusia yang Allah hidupkan di muka bumi. Allah SWT telah pilih kita semua dalam suasana agama, dalam suasana kebaikan, duduk dalam taklim, majlis ilmu, majlis zikir. Majlis ini majlis yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah akan berikan sakinah, ketenangan jiwa. Allah akan bangga-banggakan di majlis para malaikat. Dan yang lebih dahsyat lagi, majlis seperti ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Ada di zaman Nabi, ketika Nabi buat majelis, seorang pemuda datang, maka Nabi berubah wajahnya seperti marah. Tetapi setelah majelis Nabi selesai, Nabi sangat senang, sangat gembira, sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ketika majelis tadi datang pemuda engkau nampak begitu marah, tapi setelah majelis selesai engkau sangat senang, sangat gembira? Maka kata Nabi, sahabat, pemuda tadi datang dengan membawa dosa yang sangat besar, tapi berkah daripada majelis taklim, dosa-dosa pemuda tadi diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita semua pasti dan pasti ingin hidup bahagia, ingin mulia, ingin sukses dunia akhirat selama-lamanya. Maka untuk kebahagiaan manusia, kemuliaan manusia, kesuksesan manusia di dunia akhirat selama-lamanya, Allah SWT telah mengantarkan agama Islam ini dengan sempurna. Agama Islam diantar oleh Allah SWT untuk kebahagiaan kita semua, kemuliaan kita semua, kesuksesan kita semua, dunia akhirat selama-lamanya. Ketidakadaan agama dalam diri manusia akan membuat manusia gelisah, sengsara, celaka, binasa, bahkan manusia akan gagal selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka agama ini yang mulia, ulama beritahu, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Agama ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Siapapun diri kita yang mulia, kalau mau mengamalkan agama Islam sebagaimana perintah Allah sudah Nabi, maka manusia akan selamat, manusia akan sukses dunia akhirat selama-lamanya. Apa itu agama? Seluruh perintah Allah sunnah Nabi agama. Salat agama, puasa agama, zakat agama, haji agama, dan seluruh perintah Allah sunnah Nabi agama. Surah, sirah, sarirah, perkataan, perbuatan yang ada dalam Rasul agama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ulama beritahu yang mulia, agama ini ibarat sebuah tanaman yang ditanam dalam hati-hati manusia. Sebagaimana kita menanam tanaman di halaman rumah kita, di kebun kita, perlu kita rawat, kita sirami, kita pelihara, kita jaga, bahkan kita pagari, sehingga tanaman yang kita tanam di kebun kita, di halaman rumah kita, akan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kita selaku pemiliknya, bahkan bermanfaat bagi orang lain yang mulia. Begitupun agama yang mulia, agama diibaratkan sebuah tanaman yang ditanam dalam hati-hati manusia, yang harus dirawat, harus dipelihara,
harus dijaga, bahkan dipagari hari mulia. Bagaimana cara merawat, memelihara, menjaga, memagari agama yang kita tanam dalam hati kita? Ulama beritahu untuk merawat agama yang kita tanam dalam hati kita, sehingga agama sempurna dalam diri kita, bermanfaat bagi kita, untuk keluarga kita, orang dekat kita, bahkan umat seluruh alam. Yang pertama, duduk dalam majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Ini merawat agama yang kita tanam dalam hati kita. Jadi majelis ilmu yang mulia ini merawat daripada agama yang kita tanam dalam hati kita. Majelis taklim, majelis dakwah, majelis zikir, ini merawat agama yang kita tanam dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama beritahu agama yang kita tanam dalam hati kita, akarnya adalah iman. Iman yang lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah, tidak mendekatkan Allah. Kalau iman kita baik, iman kita lurus, maka seluruh amal ibadah kepada Allah baik. Ketika amal ibadah Allah kepada kita baik, maka seluruh perintah Allah mudah kita amalkan, akan wujud suasana kebaikan, dan akan datang pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang mulia, manakala iman kita rusak yang mulia, maka suasana amal agama kepada Allah rusak, sehingga wujud suasana kehidupan yang rusak, yang ada datang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana akar iman agama yang kita tanam dalam hati kita jaga? Ulama beritahu pohonnya adalah ibadah. Ibadah kita jaga, kemudian rantingnya, kemudian cabangnya, muamalah masyarakat, kemudian hasilnya buah daripada akhlak yang baik, sehingga menyelamatkan kita dunia akhirat selama-lamanya. Ini ada yang mulia. Kemudian bagaimana cara kita memelihara daripada agama yang ada dalam diri kita? Maka banyak-banyak kita yang Masya Allah duduk dalam majlis ilmu, majlis taklim. Kemudian dia yang dimuliakan Allah SWT, agama yang kita tanam dalam hati kita harus kita pagari. Bagaimana cara memagari agama yang kita tanam dalam hati kita? Maka dia yang mulia, cara memagari agama yang kita tanam dalam hati kita, tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan haram. Ini cara memagari agama yang kita tanam dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana pohon yang kita tanam di kebun kita, di halaman kita, ketika kita pagari, maka hama dan sebagainya akan terjaga, akan terhindarkan. Begitupun ada yang mulia, pohon yang kita tanam di rumah kita, di kebun kita, ada hamanya juga. Agama gitu juga, Pak. Agama yang kita tanam dalam hati kita ada hamanya juga, ada penyakitnya juga. Apa penyakitnya? Sombong, iri, dengki, riya, syirik, marah dan sebagainya. Ini penyakit hati yang mulia. Kemudian ulama beritahu bagaimana cara menghardik menyelesaikan daripada penyakit hati tadi. Maka ulama beritahu untuk menghindari, menjaga penyakit hati yang datang dalam hati kita, merusak agama kita, segera ingat, kembali, tawakal, serah diri hanya kepada Allah SWT. Kita merasa hidup di bumi Allah, kita merasa hidup di kolong langitnya Allah, kita menghirup udaranya Allah, kita minum airnya Allah, kita hidup di kolong langitnya Allah SWT. Tidak pantas kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga yang mulia, dipagari yang mulia, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama, ketika penyakit hati tadi datang, sombong, iri, dengki, riya, syirik dan sebagainya, maka segera ingat-ingat akan mati dan segera mempersiapkan kehidupan selamanya. Kesombongan, keangkuhan sekalian, kalau hari ini kita ingat akan kematian, akan hilang. Kita merasa dilihat oleh Allah, kita bisa merasa didengar, dipandang oleh Allah, diawasi oleh Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan rezeki kita. Sehingga dia mulia, ketika ini kita wujudkan dalam kita, akan tertanam sifat takwa dan qanaah dalam diri kita ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka bagaimana agama yang ada dalam diri kita ini kita pagari, kita jaga dan mulia, kemudian kita persiapkan kematian setelah mati. Kata ulama, beritahu Nabi sampaikan, orang yang pintar, orang yang bijak, orang yang pandai, orang-orang yang hari-hari ingat mati dan hari-hari mempersiapkan kehidupan setelah mati. Rekan-rekan sekalian, bapak-bapak sekalian, program Mahdhuro ini masuk keseluruhannya menjaga daripada agama yang penjenengan tanam dalam hati-hati penjenengan semua. Dalam program Mahdhuro, Masya Allah, ada majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Ini hakikatnya menjaga agama yang kita tanam dalam hati kita. Mari kita evaluasi diri kita. Ketika program, mohon maaf ya, program 3 hari, mungkin 10 hari, mungkin 40 hari untuk Mahdhuro maupun rizalnya, ketika ini kita abaikan, maka akan ada kelemahan dalam amal agama. Agama tidak terjaga, tidak terawat yang mulia, sehingga manusia malas untuk beramal. Tetapi subhanallah, kalau kita istiqomah dalam pengorbanan agama, Allah berikan kekuatan dalam amal agama. Ini kita sendiri yang tahu siapa diri kita. Coba dulu, sebelum kita buat program 3 hari, sebelum Mahdhuro, siapa diri kita? Sholat malas, baca Al-Quran malas, semua malas. Kenapa? Karena agama tidak dirawat, tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak dipagari, sehingga setan lebih menjalik akan menyesatkan kita dalam amal agama. Tetapi subhanallah, setelah kita ikut 3 hari, bapak-bapak jenggotnya bisa panjang, pakaian jubah terus. Dulu mana berani Pak, nggak siap sekalian. Sholat berjamaah terjaga, ibu-ibu masya Allah puluh sunnah, garis takwa. Dulu mana ada. Ini berkah daripada dakwah ini, hakikatnya memagari agama yang kita tanam dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kehidupan kita nggak lama Pak, Bu, 67 selesai, 67 tahun selesai gerakan jenengan. Mau tidak mau, suka tidak suka. Sekarang umur kita sudah berapa? Saya sudah 57. Kalau 60 tinggal 3 tahun, kalau 70 tinggal 13 tahun, mungkin kurang daripada 60 tahun. Maka bagaimana kita siaga satu dan iman dan amal? Kita polisi tentara kalau siaga satu bagaimana? Mempersiapkan semua perlengkapan senjata, siap menghadapi musuh. Hari ini siap menghadapi malaikat pencabut nyawa, kapan saja, di mana saja, waktu kapan saja. La ilaha illallah. Ini yang mulia. Tidak main-main, kita siaga satu. Jangan kita bermain-main dalam amal. Sholatnya tenanan, baca Quran tenanan, dakwah tenanan, zikir tenanan, doanya tenanan, Pak, jangan main-main. 67 tahun menentukan sukses dan gagalnya kehidupan kita di akhirat yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka berkah daripada amal ini, masya Allah, kita ini dimudahkan amal. Maka monggo menjenengan jaga agama yang kita tanam dalam hati kita, jangan main-main. Sehingga kali ketika kita jaga agama yang kita tanam dalam kita, agama akan sempurna wujud dan diri kita, bermanfaat bagi kita, orang dekat kita, orang lain, bahkan umat seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah maka pahamkan dalam diri kita, agama dijadikan kendaraan masuk surganya Allah SWT. Hadirin yang mulia, sebagaimana ibu-ibu bagaimana menjaga amal, karena kata Nabi, sebaik-baik daripada perhiasan dunia wanita soleha. Sebaik-baik perhiasan dunia wanita soleha. Apa syarat wanita soleha ahli surga menjadi ratu-ratunya bidadari? Yang pertama, menjaga sholat di awal waktu, jangan lagi tunda-tunda. Kalau sudah azan dikumandangkan, waktunya sholat masuk, hayalah sholat, wanita soleha sudah di atas jadah, bapak-bapak yang sudah di masjid. Bagaimana kita ini orang dakwah, Pak, sebelum azan dari masjid. Jangan azan baru datang, setelah azan baru datang. Oh, tidak sama. Sebelum azan kita sudah duduk di masjid. Kita belajar bagaimana kita menjaga daripada takbiratul ula. Bayangkan kata Nabi, kalau kita selama 40 hari tidak tertinggal takbir bersama imam, maka dibebaskan 2 perkara. Yang pertama, Allah akan bebaskan dari neraka jahanam. Yang kedua, dibebaskan dari sifat munafik, Pak. Selamat kita, Pak. Tapi bagaimana jaganya? Dijaga di waktu, Pak. Maka tuan-tuan sekalian, teman-teman sekalian, jangan kita terkesan dengan azan, tapi waktu kita masukkan dalam hati. Oh, zuhur itu setengah rolas, jam 11.15 sudah berangkat ke masjid. Oh, A1 jam 3, jam setengah 3 sudah ke masjid. Ibu-ibu sudah siap,
tinggalkan semua keperluan, kesibukan daripada rumah tangga, tunaikan hanya Allah SWT. Kemudian yang kedua, ciri wanita saleh ahli surga, setiap hari, ulangi, setiap hari membaca Quran. Tiada hari tanpa tidak membaca Quran, termasuk kita. Satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Satu huruf alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf, 30 kebaikan. Baru pembuka daripada surat. Maka ciri wanita saleh ahli surga, tiada hari tanpa tidak baca Quran, termasuk kita. Maka luangkan waktu kapan baca Quran. Maghrib sampai Isya yang laki-laki di masjid baca Quran. Subuh sampai Isra baca Quran di masjid, jangan tinggalkan. Kita usahakan Pak, kalau tidak ada keperluan jangan tinggalkan. Maghrib, Isya, itikaf, subuh sampai Isra jangan tinggalkan. Kalau hari ini kita jenggotnya panjang, nggak Isra, potong jenggot sampean tuh. Hah? Panjang jenggotnya tapi nggak Isra, nggak paham berarti. Alasannya macam-macam. Cuman waktu 1,5 jam. Apa pahalanya kata Nabi? Umroh, haji sempurna. Berapa biaya haji umroh sekarang? Tetapi keadilan Allah SWT kepada orang-orang yang tidak mampu berangkat, diberikan pahala sebab daripada amal agama. Umroh haji sempurna. Kata Nabi, memang tidak sama ketika jasa kita berangkat haji dan umroh, tetapi subhanallah orang yang tidak berangkat karena mal tadi, karena kemiskinan tadi, ada pahala yang menyamai, menyerupai umroh haji sempurna. Salah ya? Ini ada yang mulia. Kemudian yang ketiga, masya Allah, tutup aurat dengan sempurna. Bersyukur istri kita setelah kita kenal dakwah, tutup aurat dari takwa. Garis takwa, bukan fatwa lagi, masya Allah. Hari ini orang perempuan kadang-kadang suka ngeledek kalau dulu kita dengar. Wah itu rombongannya ninja guys. Kan nggak paham tadi. Garis takwa. Bagaimana kalau garis takwa wajah kita masih diperlihatkan dengan laki dengan mahramnya? Petaka. Hari ini orang tidak paham perkara itu. Kenapa terjadi perselingkuhan di mana-mana? Kenapa terjadi perjanjian di mana-mana? Karena auratnya tidak terjaga tadi. Kalau hari ini membunuh wanita semua pakai garis takwa, nggak ada perselingkuhan, nggak ada perzinahan. Ini yang mulia. Kenapa hari ini masalah perempuan suka bersolek kalau keluar rumah? Terbalik. Dalam rumah bersolek, keluar rumah tutup sempurna. Yang melihat hanya suami kita saja. Maka di rumah kita jangan coba-coba sampai membuka daripada TV-nya dengan. Kalau perempuan melihat TV, melihat bintang film laki-laki, melihat jemlan, melihat sampean suaminya, mules. Begitu sebaliknya. Kalau laki-lakinya melihat sinetron wanita cantik-cantik, melihat istabat, sama mules juga. Maka bagaimana caranya? Pakai kacamata kuda. Bagaimana kita laki-laki yang melihat wajah istri kita saja? Sehingga subhanallah, kalau kita ingin menjaga mata kita, maka sudah mata kita yang menjadi ahli surganya Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, ciri wanita saleh, berkhidmat kepada suami, melayani suami, menghargai suami, berlemah lembut pada suami, tunduk pandangan kepada suami, setiap hari minta maaf pada suami. Ada nggak istrinya tiap hari minta maaf? Ada. Kenapa? Taklim hidup di rumah. Kalau taklim tidak hidup di rumah, nggak mungkin. Suami makan, istri makan, suami anak minta maaf orang tua, nggak mungkin, Pak. Maka berkah kita ini diambil dalam dakwah. Setiap hari rumah kita ada taklim, sehingga istri minta maaf pada suami maafkan istri, dan seterusnya. Hari ini ketika orang tidak buat taklim, Pak, tidak mungkin wujud, Pak. Istri minta suami setahun pisan, itu nih eyel-eyelan, aku yoke salah ya, Pak. Perempuan paling mudah masih surga, sepanjang taat pada suaminya taat oleh Rasulnya, surga jaminannya. Perempuan paling mudah. Tetapi ngatain perempuan, yo abot. Kan kita sering dengar ya, wanita ini terbuat dari apa? Tulang rusuk terus bengkok pisan lagi. Nek dilurusnya patah katanya. Maka itu ujian kita yang mulia. Begitu oleh istri, suami adalah ujian bagi penjenengan semua. Tapi subhanallah, suami adalah pintu surga bagi penjenengan. Sepanjang penjenengan taat pada suami taat pada Allah dan Rasulnya. Setiap pekerjaan istri yang harus wajib dikerjakan suami di kalangan istrinya, maka pahala mengalir untuk istri kita. Kata ulama, seorang istri yang mencuci pakaian suaminya, celana dalam suaminya, setiap air yang jatuh dari baju celana dalam suaminya menggugurkan 2000 dosa, berikan 1000 kebaikan. Bapak-bapak ini siapa yang cuci bajunya? Cuci dewe.
Mesin apa cuci dewe? Ambil bu, ambil celana jeleknya saja. Jangan mau gurunya, sanggarnya tidak mau. La ilaha illallah. Ambil cari pahala. Ambil cari pahala. Ini gak main-main. Sekarang ada mesin cuci, wah, ambil berkah pahala. Bayangkan satu tetes air yang jatuh dari celana baju suami kita menggugurkan 2000 dosa, berikan 1000 kebaikan. Ini gak main-main. Maka berlomba-lomba ibu sekalian, praktek nanti di rumah. Ambil satu, yang lain tapi mesin cuci. Yang jelas setiap cuci, ambil salah satu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini karena suami ini subhanallah sentral daripada pahala seorang istri. Ini ulama beritahu nih, seorang istri nggak disuruh tapi mau mijat-mijat suaminya, Allah berikan 7 tolak emas. Pahalanya 1 tolak emas 12 gram, berarti berapa tuh? 84 gram. Ini selalu saya ulang. Seorang istri nggak disuruh mau mijitin jenengan, diberikan pahala 7 tolak emas. Pahala ini kan habis, tidak ada hilang. 1 tolak emas 12 gram. 12 kali 7 berapa? 84 gram ya. Itu seorang istri ketika memijit-mijit jenengan nggak disuruh. Disuruh ya apa? Bu pijitono, iki mau dudulan macul kesel, baru dipijiti setelah suruh. Dapat juga, tapi 7 tolak perak. La ilaha illallah. Dapat pahala juga. Ini ada yang mulia. Bapak-bapak gimana? Hari-hari dipijiti nggak? Pijit nggak? Nggak, yang jujur loh. Enggak. Salah. Ini cerita nih. Setelah fadilah emang berkah juga. Siapa saya mendakwakan perkara ini pasti amal kita. Ini mohon maaf ya, ratu bidadari saya itu kalau tidur tidak memijiti kita sampai dia mereng-mereng. Oh enggak kesel. Ini setelah lagi nih. Ketika saya jadi kasat atas Pacitan, istri saya sebelahnya ini istri KRI. Jadi istri saya itu mijiti saya. Dia cerita sama suaminya, tanya, itu kok bukan saya kok mijiti bapak itu sama loro bapak. Dipikir saya sakit. Karena pahalanya tadi. Maka berkah dari setelah itu yang masih muda-muda nyerah diri, Pak, aku saya itu nyerah mbek Pak. La ilaha illallah. Nyerah diri, Pak. Ini berkah kenapa? Karena suami ladang kepala seorang istri. Ladang pasal. Pertanyaannya belum apa orang? Yang laki-laki jangan gembira, sahabat. Ini tangan ibu-ibu udah pusing nih. Yang laki-laki jangan gembira. Nyuci, gosok, ngepel, masak, kerjaan wajib menjadikan laki-laki suami, bukan istri kita. Sehingga ketika dikerjakan istri kita, pahala mengalir berlimpah ruah pada istri kita. Jadi kalau sampean misalnya istri, mohon maaf, nggak masak nasi kue, nesu-nesu, itu dibujuk nggak masak. Sampean yang harus masak, jangan istri sampean nggak bisa. Kerjaan sampean itu, tadi terbalik mama itu. Sehingga kerjaan itu kenapa pahala berlimpah ruah? Karena kerjaan wajib kita dikerjakan istri kita. Istri kita apa tugasnya? Mengandung, mendidik anak. Selesai. Dulu kalau manten baru ke suap-suapan, betul lah. Kita lihat gitu juga sekarang kita yang masak, kita yang nyuapin istri kita. La ilaha illallah. Pernah nyiapin istri? Nyuapin. Kewale istrinya yang nyuapin suaminya, kewale artinya kita nyuapin. Sehingga tumbuh kasih sayang. Kalau hari ini masya Allah di rumah istri taklim, pijet-pijetan, suap-suapan, kita kira-kira terjadi nggak perpecahan permusuhan? Ya ada. Kenapa? Karena agama dihidupkan di rumah kita. Coba yang saya keluarganya berantakan tanya, hidup nggak agama di rumahnya? Nggak mungkin, tidak mungkin. Kalau hari ini suami istri setiap hari saling bermaaf-maafan, selesai. Makanya pentingnya kita taklim di rumah kita buat. Salah ya? Kemudian ciri wanita solehah berikutnya seorang istri yang kelima, hidup sederhana, keperluan sederhana, sandang, pangan, papan, kendaraan, pernikahan sederhanakan, tetapi untuk agama habis-habisan. Sederhana dalam pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, pakaian, tempat tinggal, apalagi pernikahan, sederhanakan itu semua. Tetapi habis-habiskan dalam amal agama, karena amal agama hakikatnya harta kita akhirat selama-lamanya. Ini dari mulia, jangan terbalik. Boros-boroskan dalam sandang pangan, oh tidak bisa, jangan membasirkan diri kita. Maka bagaimana ibu-ibu
sederhanakan dalam keperluan, sandang, pangan, papan, kendaraan, sederhana. Kemudian yang berikutnya, ciri wajah saudari surga, mendidik anak-anak secara sunnah. Bagaimana kehidupan, masya Allah, kehidupan rumah tangga kita, mendidik anak kita secara sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadikanlah penjenengan ibu-ibu madrasah dalam rumah tangga kita, sehingga mengeluarkan anak-anak, cucu-cucu yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena neneknya, karena ibunya menghidupkan agama dalam kehidupan dalam rumahnya. Sehingga kalau hari ini istri kita menjadi madrasah dalam rumah tangga, aman kita. Maka bagaimana kita belajar? Seperti hari kita 3 hari mengamalkan 3 hari kita bawa ke rumah kita. Dalam 3 hari program, masya Allah, baca Quran, masya Allah, muzakarah, masya Allah, talim, kita hidupkan rumah kita. Karena hakikatnya kita 3 hari latihan untuk mengamalkan agama di makom kita masing-masing. Salah ya? Kemudian yang mulia, yang terakhir, bekerja sama dalam agama, perjuangan agama, korbankan diri atau waktu kepada suami kita. Bekerja sama dalam agama dengan suami kita. Bagaimana kita selalu mengingatkan, ibu mengingatkan suaminya dengan lemah lembut dan kasih sayang. Opa, waktunya malam markas, opa waktunya 3 hari, opa waktunya sebulan. Ingatkan dengan lemah lembut dan kasih sayang. Bahkan kalau suaminya sudah pensiun gak punya uang, ambil itu gelangnya, jual pak, berangkat. Itulah harta penjenengan akhirat selama-lamanya. Berani gak kira-kira ibu-ibu? Berani tidak ibu-ibu? Ambil itu kalung, gelang, apa? Berangkat. Dia udah pensiun ini, tapi pensiun masih ada kok. Aman itu, insya Allah ya. Ini subhanallah, ini banyak pensiun nih. Saya sebentar lagi pensiun juga. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ketika agama kita wujud dan diri kita, selamat berakhir kita. Kemudian yang mulia, ada tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu membawa saudara-saudara, tetangga kita, teman kita untuk ambil bagian dalam agama. Ibu sekalian, masya Allah, yang terakhir nih, majelis taklim di Pondok Amali bergairah masih. Ini yang lama-lama sudah klewes gak tahu. Jenggotnya panjang-panjang tapi gak mau datang. Coba datang ke sana, berikan motivasi bagaimana caranya sampai menjadi taskil sekarang. Ajak ibu-ibu yang lain di sana, ajak undang bapak-bapak di sana, adik-adik di sana. Alhamdulillah tadi Karang Taruna Mantren hadir di sana. Sehingga yang tadinya cuma hadir 3 orang, tadi ada 12 orang Pak Nasir ya. La ilaha illallah. Berkah Pak Nasir juga. Berkah Pak Nasir di taskil dia iklankan, datang tadi 6 orang. Masya Allah. Itu berkah. Dia ngaji dapat pahala ngalir. Jadi hari ini kita ngajak-ngajak orang dakwah ini sekalian, ini pahala tidak pernah habis. Maka orang dakwah ini ngalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Sekali lagi ibu membuat majelis ilmu di Pondok Amali. Masya Allah tadi ibu-ibu juga ramai juga, tapi banyak yang santri-santri baru. Padahal ustazahnya rindu sama santri-santri yang lama. La ilaha illallah. Pak Agus, Pak ini siapa nih? Siapa lagi yang lama-lama nih? Masya Allah, berkah kita. Sehingga kami butuh dukungan punya semua. Tempat sudah ada, tempatnya juga nikmat, ada AC-nya, kurang apa meneh? Ada AC-nya, ada kurang apa lagi coba? Tapi ilmu itu mahal. Kenapa? Pahalanya besar. Bayangkan kata Nabi, majelis ilmu di jalan surganya Allah SWT. Semakin jauh waduh jauh dan makitan kota ini, semakin jauh semakin besar pahalanya. Gak sama dengan yang mepet bola sana. Semakin kita bermujahadah, mengeluarkan diri, mengorbankan diri, harta waktu kita, semakin besarlah pahala kita dan Allah SWT. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di rumahnya Pak Lasimin, nanti kita dikumpulkan di surganya Allah SWT. Sekali lagi saya mengundang, mengingatkan majelis ilmu di Pondok Amali hari Sabtu dan Ahad masih berjalan Pak, nggak libur, nggak mandek. Maka yang senior minimal taskil yang lain ajak ke sana, apalagi kencan yang maketan, disiapin satu mobil bareng-bareng Pondok Amali. La ilaha illallah. Karena saya dengar kan Gozari alias saya itu ustazah itu rindu dengan santri-santriwati yang lama, rindu dia. Nah itulah, maka monggo ibu sekalian nanti dipikirkan sambil menaskil yang lain. Hari Sabtu dan Ahad meluangkan waktu kita sama-sama duduk dalam ilmu, bagaimana kita menjadi pejuang menghidupkan majelis taklim di Pondok Amali. Termasuk bapak-bapak yang mungkin baru mendengar, oh ternyata Pondok Amali ada majelis ilmu untuk bapak-bapak ibu. Monggo Pak, hari Sabtu dan Ahad jam 1 sampai jam 4. Demikian, lebih dari mohon maaf. Terima kasih.
Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.